Salam sukacita dan damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Malam ini saya akan membahas tentang penciptaan manusia. Kenapa saya bahas ini? Kemarin saya ada satu perdebatan ya. Sebenarnya bukan dibilang perdebatan, tapi semacam adu kawruh, berarti seperti itu. Jadi saling bertanya dan saling menjawab tentang penciptaan manusia dari seorang teman yang belum menerima Tuhan, dan kemarin itu memang agak sempat memanas. Jadi dalam perdebatan kemarin atau dalam tukar kawruh kemarin itu, teman saya ini waktu saya tanya manusia itu diciptakan oleh Allah itu seperti apa menurut ajaran mereka dan untuk apa, seperti itu. Dan jawabannya, kalau Allah itu menciptakan manusia dari tanah dan juga mengatakan dari setetes mani yang hina, seperti itu. Lah, jawaban itu tentu saja akan membuat kita sebagai manusia tentu tidak akan pernah mengenal Sang Khalik, tidak akan pernah mengenal Tuhan, seperti itu. Makanya saat itu saya mengatakan bahwa di dalam kitab suci saya, yaitu di dalam Alkitab, bahwa Tuhan tidak hanya menciptakan manusia itu sekedar dari debu tanah, itu tidak. Karena kalau kita hanya disebutkan seperti di kitab mereka atau dalam ajaran mereka bahwa Allah itu menciptakan manusia dari debu tanah atau hanya sekedar dari air mani yang hina, tentu saja cara berpikir kita pun untuk mengenal Sang Khalik, Sang Pencipta, ya hanya sekedar seperti debu tanah atau hanya sekedar air mani yang hina, seperti itu. Makanya karena perdebatan kemarin atau tukar kawruh kemarin belum selesai sebenarnya karena terbatasnya waktu, malam ini saya akan memberikan pengertian supaya saudara saya yang kemarin mengajak debat saya itu, yang dari seberang itu, lebih paham. Artinya begini, jadi di dalam penciptaan manusia, Tuhan Allah itu betul-betul menciptakan manusia itu sangat sempurna. Ini akan saya ambil di kitab Kejadian ya, saya bacakan di kitab Kejadian pasal 1 ayat 26 sampai 27. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Maka Allah menciptakan manusia itu menurut gambarnya. Menurut gambar Allah diciptakannya dia, laki-laki dan perempuan diciptakannya mereka. Di kitab Kejadian 1 ayat 26 sampai 27. Jadi manusia kalau hanya sekedar mengetahui atau dapat ajaran bahwa manusia itu diciptakan oleh Allah hanya dari sekedar debu tanah, maka kita tidak akan pernah mengenal Sang Khalik yang sejati. Namun kalau kita tahu bahwa kita itu diciptakan oleh Allah itu seturut dengan gambar dan rupanya, menurut peta dan teladannya, kita baru akan tahu. Karena ini akan berhubungan bahwa hidup manusia itu bukan hanya sekedar hidup di bumi, tidak. Tidak hanya sekali, artinya ada kehidupan yang kekal. Nah, kenapa hanya manusia yang diselamatkan? Karena manusia yang dicipta menurut peta dan teladan Allah itu jelas sekali manusia yang diselamatkan. Lah, untuk bisa diselamatkan atau untuk bisa selamat, tentu saja hanya Tuhan sendiri yang menyelamatkan. Sang peta teladan yang sejati, yaitu Sang Firman yang nuzul menjadi manusia,
yang menebus dosa umat manusia. Karena manusia yang diciptakan pertama yaitu Adam sudah jatuh ke dalam dosa. Lah untuk anak-anak Allah atau orang-orang yang menerima keselamatan, kasih karunia atau anugerah, yang menerima Sang Juru Selamat yaitu Yesus Kristus, maka dia akan menjadi lahir baru, artinya menjadi manusia baru. Di dalam kitab suci, di Alkitab, saya bacakan di Efesus 4:24. Dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Jadi dalam ayat ini bisa kita maknai manusia yang diciptakan menurut gambar Allah, yaitu yang mempunyai keadilan dan kesucian di dalam kebenaran. Makanya kalau kita hanya sekedar mengetahui bahwa manusia itu tercipta dari debu tanah, terus hanya sekedar dari air mani yang hina, kita tidak akan pernah mengenal Sang Khalik yang sejati, Tuhan yang sejati. Nah, apa maksudnya manusia mencipta kita itu, manusia itu menurut peta dan teladan Allah, menurut peta dan teladannya? Karena Tuhan akan menyelamatkan kita, yaitu menyelamatkan orang-orang yang beriman kepadanya. Jadi jangan dianggap istilahnya itu tentang penciptaan manusia ini dianggap ringan, karena kalau dianggap ringan kita tidak akan tahu siapa diri kita. Kita tidak akan kenal Sang Pencipta kita. Nah, apa maksud dari manusia dicipta menurut peta dan teladan Allah ini jangan hanya dimaknai secara harfiah. Jadi makna peta dan teladan Allah merupakan kesejatian manusia itu sendiri. Jadi saat manusia diciptakan oleh Allah itu dengan kesempurnaan. Dari debu tanah tapi juga ada zat ilahi. Dan juga ada ruhnya. Maka saat manusia menciptakan manusia dari debu tanah, dia juga meniupkan ruhnya. Jadi kita yang diciptakan menurut peta dan teladan Allah itu memiliki nilai yang begitu tinggi. Nah, apa maksudnya? Jadi begini, manusia diciptakan menurut peta dan teladan Allah itu mempunyai substansi. Satu, atau yang pertama, substansi tentang rohani. Makanya kemarin dalam perdebatan saya sempat bilang bahwa kalau beragama tujuannya bukan untuk keselamatan, tapi tujuannya hanya untuk politik, kekuasaan, dia tidak akan pernah mengerti agama yang sejati. Karena agama itu agamaning ati, bukan hanya secara harfiah agama A, B, C, D, bukan. Jadi manusia diciptakan menurut peta dan teladan Allah, serupa dengan gambarnya, itu mempunyai substansi, satu substansi rohani. Jadi Allah itu roh adanya, maka pertama-tama pengertian kualitas peta dan teladan Allah ini adalah kualitas rohani. Karena Allah adalah roh, maka kita yang dicipta menurut peta dan teladan Allah, kita harus juga menjadi makhluk yang rohani. Nah, kita berbeda dengan binatang. Binatang tidak dicipta menurut peta dan teladan Allah, maupun tumbuh-tumbuhan dan lain sebagainya. Makanya binatang dan lain sebagainya tidak akan diselamatkan. Sehingga binatang tidak memiliki kehidupan yang kekal atau roh yang kekal. Mati ya sudah, seperti itu. Mungkin kulitnya dikuliti buat sepatu, buat tas atau dan lain sebagainya, tapi dia nggak akan kekal. Ini harus kita pahami dulu. Jadi kita diciptakan menurut peta dan teladan Allah itu karena kita makhluk yang rohani. Ya. Jadi mengapakah Tuhan menyelamatkan kita? Karena kita mempunyai peta dan teladan Allah.
sehingga kita berharga di matanya. Saudaraku yang terkasih, saya kemarin memang dalam perdebatan sempat boleh dibilang sedikit agak keras, tapi demi Tuhan saya katakan itu karena saya mengasihi saudara, supaya saudara yang berpetualang dalam rohani bukan hanya mencari pembenaran, tapi mencari kebenaran. Karena kebenaran itulah yang akan memerdekakan kita. Yang kedua, substansi kekekalan. Jadi harus kita pahami substansi kekekalan. Mengapa hidup kita begitu tinggi? Mengapa roh kita begitu berharga? Karena Allah adalah Allah yang kekal. Sehingga manusia yang dicipta menurut peta dan teladan Allah juga memiliki roh yang kekal adanya. Jadi setelah kita mati, kita nggak habis begitu saja. Roh kita akan kekal. Kalau kita mengenal penciptaan tentang diri kita, bagaimana Allah menciptakan kita, dan kita menerima anugerah kasih karunia-Nya, roh kita akan kembali kepada Tuhan, kepada Allah. Jadi kita ini bernilai, manusia itu sangat bernilai di mata Allah. Kita mempunyai jiwa yang bersifat rohaniah dan mempunyai hidup yang kekal. Yang ketiga, ini saya persingkat saja, mungkin karena malam ini saya barusan pulang dari Jogja dan agak capek. Tapi teman sempat telepon, saudara itu yang kemarin ngajak debat. Ini jawaban saya. Yang ketiga, substansi moral. Jadi Allah itu suci, maha kudus. Ya. Ini harus jadi patokan dulu. Allah itu maha suci, maha kudus. Maka kita mempunyai hati nurani yang diberikan oleh Allah, supaya kita menjadi makhluk yang bermoral. Ini akan saya ambil di Alkitab di Perjanjian Lama. Saya ambil di kitab Amsal pasal 20 ayat 27 dalam Perjanjian Lama ini . Di sana dikatakan, roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyelidiki seluruh lubuk hatinya. Jadi kalau boleh diterjemahkan atau boleh dimaknai, roh manusia adalah pelita Tuhan yang menyoroti dan menerangi seluruh lubuk hati manusia. Cuman yang jadi permasalahan, nurani kita itu kadang-kadang sudah burem, sudah kotor. Kayak kaca yang sudah penuh debu, nggak bisa terlihat lagi. Tapi sebenarnya masih bisa dilihat juga walaupun hanya remang-remang. Lah, untuk membersihkan nurani kita, tentu saja kita harus mendengar Sang Firman. Untuk meneladani Sang Firman yang nuzul menjadi manusia. Itulah puncak pewahyuan ilahi, puncak pewahyuan Tuhan. Sang Firman sendiri yang nuzul menjadi manusia sebagai peta teladan yang sejati. Nah, kita orang-orang yang sudah menerima keselamatan, yang sudah menerima Dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat, peta teladan kita sebagai manusia bisa meneladani Sang peta teladan yang sejati, yaitu Sang Firman yang nuzul menjadi manusia, Sang Juru Selamat, Kristus Yesus. Yang keempat, secara substansi, yaitu manusia itu punya substansi kasih. Manusia dicipta menurut peta dan teladan Allah, sehingga manusia dicipta dengan dasar mencintai, mengasihi. Manusia berbeda dengan binatang.
Binatang hanya bisa mempunyai daya dasar yang sangat dangkal, yaitu naluri atau insting. Mereka perlu makan, ya ada sebagian perlu seks. Tetapi mereka tidak pernah, atau binatang itu tidak pernah mengerti apa artinya cinta yang berkorban, peduli kasih, cinta yang menyangkal diri, cinta yang berkesucian. Oke, binatang mungkin punya insting untuk melindungi anak-anaknya apa, tapi dia tidak punya cinta kasih, kepedulian yang sejati seperti manusia. Jadi di sini saudaraku, yang saya tidak perlu sebutkan namanya, yang kemarin sempat berdebat dengan saya. Sebelum kita lahir baru, kita tidak mengenal roh Allah. Karena kalian mengatakan Allah bukan roh, Allah adalah zat. Allah itu roh, Allah itu terang. Jadi di dalam kekekalan, Allah yang esa itu bukan hanya sekedar zat, tapi Allah yang esa di dalam kekekalan adalah sang sumber segala sumber. Kalau kami menyebut sang Bapa, yang dia juga ada sang firman di dalamnya, juga ada roh di dalamnya. Itu satu kesatuan, keesaan yang tidak bisa terpisahkan. Semuanya kekal. Jadi hakikatnya sang firman yang nuzul menjadi manusia adalah Allah itu sendiri. Sang roh, atau kami menyebut Roh Kudus, yang nuzul atau yang datang, bukan yang nuzul atau yang datang, tapi yang menjadi penolong kita, yang kita sebagai anak-anak Tuhan, yang sudah percaya sama Tuhan, yang sudah menerima keselamatan, tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Ini memang berbeda, sulit untuk dipahami bagi saudara yang masih di seberang, atau teman saya kemarin yang berdebat dengan saya. Makanya kita harus mengenal diri kita dulu, bagaimana Allah menciptakan kita. Baru kita akan tahu siapa itu Sang Khalik. Dan ingat saudaraku, keselamatan itu tidak bisa kita raih dengan cara kita, dengan amal kita, dengan usaha kita. Kita manusia yang sudah berdosa. Amal kita itu seperti kain kotor. Hanya Tuhan sendiri yang bisa menyelamatkan kita. Saya bacakan di Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 12. Dan keselamatan tidak ada di dalam siapapun juga selain di dalam Dia. Sebab di bawah kolong langit ini tidak ada nama lain yang diberikan kepada manusia yang olehnya kita dapat diselamatkan. Saya tambah lagi di 1 Timotius 2 ayat 4-5. Yang menghendaki supaya semua orang diselamatkan dan memperoleh pengetahuan akan kebenaran. Karena Allah itu esa, dan esa pula Dia yang menjadi pengantara antara Allah dan manusia, yaitu manusia Kristus Yesus. Makanya Yesus Kristus berani mengatakan, Akulah jalan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang pada Bapa kalau tidak melalui aku. Kalimat ini hanya diucapkan oleh Yesus Kristus, Sang Firman yang nuzul menjadi manusia. Sang Firman yang adalah Allah itu sendiri. Saudaraku yang terkasih, saya berdoa kiranya saudara bisa mengerti, mau membuka tabir kefanatikan, mau membuka hati nurani, akal, budi, dan pikiran kita. Jangan taklid buta. Serahkan hidup kita kepada Sang Khalik yang sejati, yang menciptakan kita sesuai dengan gambar dan rupanya, sesuai dengan peta dan teladannya. Baru kita akan mengenal
diri kita dan mengenal Sang Khalik. Kebenaran itu yang akan memerdekakan kita. Dan keselamatan hanya ada di dalam Yesus Kristus. Saudaraku yang terkasih, buka hatimu. Biarlah Roh Kudus menerangi jiwamu, menerangi ruhmu, menerangi hatimu. Saya berdoa untuk kamu, saudaraku. Terima kasih, itu jawaban saya. Kiranya video ini sampai ke saudara, saudara bisa renungkan. Kita hidup ibaratnya cuma mampir ngombe. Yang lebih penting lagi adalah tentang keselamatan di dalam kekekalan. Jangan mengandalkan diri, tapi mengandalkan Tuhan. Biarlah firman Tuhan menerangi kita, menuntun kita. Biarlah Roh Kudus sendiri yang menolong kita, yang membuka semua kegelapan-kegelapan roh-roh jahat itu, dihempaskan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih saudaraku, selamat malam. Tetap semangat, jaga kesehatan. Saya mengasihimu. Tuhan Yesus memberkati. Amin.